Hai, apalagi dengan channel Mas Mail Beringin di kantor KUA Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Acara akad nikah Abang Rudi dengan Ibu Indah. Sini. Dari sini fotonya ya. Pegang tangan dua. Ya. Dari foto. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Panggil namanya. Saya Bang. Jangan gitu. Oh iyalah. Saya Mas. Ulang lagi. Panggil namanya. Saya Mas. Terimalah uang Rp100.000 tunai. Terimalah uang Rp100.000 tunai sebagai mahar dirimu dalam pernikahan kita. Semoga Allah meridhoinya. Saya terima uang Rp100.000 tunai Uang Rp100.000 tunai sebagai mahar diriku dalam pernikahan kita ini. Semoga Allah meridhoinya. Amin. Jangan ini ada sini. Pak Sukmawati, ya. Oh sini Pak. Bapak langsung menikahkan Pak. Langsung aja kita belajarkan. Lebih afdol, ya. Saya sorot dari belakang dikit-dikit, ya. Coba dulu Pak ya. Saya nikahkan kepadamu anak kandung saya, Indah. Maharnya nah, kan bisa. Orang sini saya nikahkan kepadamu anak kandung saya, maharnya. Coba sendiri saya nikahkan kepadamu. Saya berikan kepadamu anak saya, ibu saya. Coba ulang. Saya nikahkan kepadamu. Saya nikahkan kepadamu. Anak kandung saya, Indah Mira Sukma. maharnya. Rp100.000 tunai. Saya terima. Saya terima Nikah. Indah Mira Sukma. Maharnya. Rp100.000 tunai. Coba bisa terima. Saya terima nikahnya Indah Mira. Saya terima nikah Indah Mira Sukma. Maharnya Rp100.000 tunai. Coba. Saya tak. Saya nikahkan kepadamu. Anak kandung saya, Indah Mira Sukma. Maharnya Rp100.000 tunai. Saya terima nikah Indah Mira Sukma. Rp100.000 tunai. Saya terima. Terima nikah Indah Mira Sukma. Maharnya Rp100.000 tunai. Jangan buru-buru ya. Saya terima nikah Indah, maharnya Rp100.000 tunai. Saya tahu sampean semangat. Saya terima nikah Indah Mira Sukma, maharnya Rp100.000 tunai. Coba sendiri. Saya terima Nikah. Saya terima nikah Indah Mira Sukma. Maharnya Rp100.000 tunai. Coba sekarang. Saya terima nikah Indah Mira Sukma. Maharnya Rp100.000 tunai. Belum, tadi masih cek. Jangan dibilang Bang udah sah. Coba kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ذلك على أدنى تعولوا. وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن يعمل بسنتي فليس مني. وقال إذا ركعتان من تجاوز أفضل من 70 ركعة من الأزل. صدق الله صدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu saudara dan saudari yang saya hormati, pada pagi yang berbahagia ini kita akan menyaksikan pelaksanaan akad nikah antara seorang putri bernama Indah Mira Sukma binti Sukmawati pada seorang putra bernama Rudi bin Sukirman, yang mana wali dalam pernikahan ini adalah langsung ayah kandung daripada Indah Mira Sukma, yaitu Bapak Sukmawati. Sedangkan saksi dalam pernikahan ini yang pertama Bapak Sukarti dan yang kedua Bapak Haji Azhari. Sebelum akan kita mulai pada dahulu baik, marilah sama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon ampun kepada dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Insyaallah dengan kita berserah diri kepada mohon ampun kepadanya, pelaksanaan akad nikah kita dapat berjalan dengan baik sebagaimana kita menangkapnya. Pada Rudi dan Indah, panggilan Indah, ya. Sama-sama ikuti saya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Pasang niatnya, niatkan pernikahan ini karena Allah, bukan karena yang lain-lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja aku akad nikah karena Allah Ta'ala. Niatkan pernikahannya karena Allah, bukan karena yang lain-lainnya. Bapak panggil Rudi, saya Pak. Saya nikahkan kepadamu anak kandung saya Indah Mira Sukma, maharnya 100.000 rupiah sudah. Saya terima nikah Indah Mira Sukma, maharnya 100.000 rupiah sudah. Ya. Santai dan santai. Saya nikahkan kepadamu anak kandung saya Indah Mira Sukma, maharnya 100.000 rupiah sudah. Dan belanja sesuatu. Agak kuat aja Pak ya. Saya dapat. Saya dapat kepada guru teman saya nikah ya, jangan nikah. Cepat ya, cepat. Nanti orang lain nanti dari sini saya Pak, simpulan nyangkut ya. Salah jodoh jadi ya kan. Rudi, saya Pak. Saya nikahkan kepada anak kandung saya Indah Mira Sukma, maharnya 100.000 rupiah tunai. Saya terima nikah Indah Mira Sukma, maharnya 100.000 rupiah tunai. Kasih. Sah. Barakallah. Sah. Al-Fatihah. Indah Mira Sukma sekarang sudah menjadi seorang istri ya. Ini ada sigat taklid. Sigat taklid itu adalah janji seorang suami kepada istri
Apakah Indah menimba suami yang mengucapkan sikat takut atau janji? Ya. Rudi bersedia? Bacakannya, simak janji. Ya. Rudi ingkar janji, bagi janji. Tapi insya Allah Rudi nggak akan ingkar janji Rudi ya. Ya, Pak. Ya. Ya. Baca. Sikat takut. Ya. Sikap satu. Iya. Pada hari ini Selasa tanggal 12 Januari 2021 saya Rudi bin Sukirman berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Indah Mira Sukma binti Sukmawati dengan baik. Muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan satu sebagai berikut apabila saya: 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib padanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya atau membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai awal iwat pengganti kepada saya. Jatuhlah talak saya atau kepadanya. Satu padanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang kuat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Jadi Serdang 12 Januari 2021. Suami Rudi. Apa yang dibaca itu tadi? Ya, pasti. Sikat taklid itu apa sih? Janji. Janji siapa? Saya kepada istri saya. Siapa istrinya? Indah Mira Sukma. Mana orang? Tengok. Nanti diganti orang ini sama yang lain. Enggak nanti jam 1 Pak Asad datang. Minta menikahkan orang. Enggak, dia udah mau dinikahkan, nggak ada walinya. Pas Pulang pagi lah. iya, pulang pagi. Besok ini Padang, santennya jam 7. Berangkat. Hari ini tadi. Tadi pagi. Jam 1 saya sudah. Jangan lebat nanti malam. Ya, Gimana Rudi? Gimana rasanya sekarang? Berarti nggak semangat menikah ya? Iya. Hah? semangat Pak. Kalau saya waktu menikah semangat 45 saya. Iya. Masa biasa aja. Saya senang banget. Ya. Rudi sekarang sudah menjadi seorang suami dan Indah telah menjadi seorang istri. Ketika telah menjadi suami istri, berlakulah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri. Jadi yang terpenting kita laksanakan kewajiban, bukan hak. Kewajiban itu adalah yang kita berikan dan hak adalah yang kita terima. Jadi masing-masing, apa kewajiban istri laksanakan, apa kewajiban suami laksanakan. Insya Allah hak pun akan diberikan oleh istri ya. Dan yang terpenting berapa kemarin? Lupa. Tanggalnya Pak. Hah? Udah 3 bulan. Berarti dalam masa 3 bulan lah masa taruh, masa perkenalan antara Rudi dan Indah, gitu kan? Dalam masa 3 bulan kedua mereka ini saling mempelajari sifat masing-masing, apa yang disuka, apa yang nggak suka, kan begitu? Ya, apa yang dirasa cocok, apa yang nggak cocok, kan begitu? Udah cocok? Betul? Cocok Rudi?
Jadi kalau cocok sekarang, cocok sampai nanti. Jangan pula sekarang cocok, 2-3 bulan nggak cocok. Rika nggak Indah nggak pandai masak. Karena kamu nggak pandai masak. Jangan orang. Ya. Suruh belajar ya. Seenak-enaknya makanan warung, lebih enak makan istri sendiri. Betul itu. Kan ya. Jangan suruh warung-warung aja. Walaupun cuma tahu goreng. Ya. Walaupun dia nggak pandai masak, jangan disesali. Ya. Karena tadi udah cocok katanya. Ya. Cocokkan, tanamkan dia dalam hati. Ya Allah, inilah indah Rasul. Pendamping hidup hamba di kala suka dan duka. Jangan pisahkan kami ya Allah, kecuali maut memisahkan kami. Gitu ya. Jangan pula sebulan, 2 bulan, setahun. Wah ini enak rupanya nikah, aku menikah lagi lah. Jangan. Bukan tambah enak, tambah susah ya. Cukup kita boleh yang satu ini ya. Kita perindah, kita percantik ya. Itulah jodoh kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ingat, jangan dilanggar janji tadi. Berapa macam janjinya? 4, jangan tengok-tengok. 4 ya. Ya, 4 janjinya. Ketika 1 dari 4 janji itu dilanggar sama Rudi, Indah merasa nggak senang, mengadu dia ke pengadilan agama, dibayar uang iwatnya, diterima pengaduannya. Berapa uang iwatnya tadi? 10.000. Begitulah harga seorang laki-laki. Ya. Mau dihargai 10.000? Mau kan? Jadi kalau nggak mau dihargai 10.000, jadilah suami yang bertanggung jawab, suami yang menyayangi istri, ya, suami yang mengasihi istri, suami yang mempelajari istri, suami yang memperhatikan istri. Berapa nilainya? Nggak menyimak kata-kata saya. 10.000 itu suami yang tidak bertanggung jawab, ya. Nah, kalau yang bertanggung jawab berapa nilainya? Bukan 100, tak bisa dinilai dengan rupiah. Kan gitu kata guru. Iya guru ya. Tak bisa dinilai dengan rupiah. Mau yang tak ternilai, mau suaminya hargai 10.000. Yang tak ternilai. Kalau mau yang tak ternilai, laksanakan kewajiban sebagai seorang suami. Ya, tadi katanya jangan ditinggal istrinya 2 tahun berturut-turut tanpa ada kabar, tanpa ada perintah. Ya, ketika Pak, boleh saya meninggalkan istri untuk mencari nafkah? Boleh. Tapi kasih kabar, kasih diberita. Jangan dibiarkan hati istrinya galau. Di mana Bang Rudi ini? Ngapain Bang Rudi? Kan begitu. Ya, kapan istrinya kasih kabar? Ya, abang lagi kerja di sini. Abang baik-baik aja, abang sehat-sehat. Tenang hati istri mendengar. Kan begitu ya Indah? Yang kedua, atau saya tidak memberi nafkah wajib kalinya. Berikan nafkah pada istri, nafkah lahir dan batin. Berikan dengan ikhlas tanpa keterpaksaan. Jangan pula dapat duit 150.000 dikasihkan duit 100.000 ke istrinya. Nah dek, mendongkol hatinya, jangan. Berikan dengan ikhlas, dengan muka yang ceria. Kalau bisa dengan senyum. Ya? Kasih senyuman istri supaya tenang hatinya, senang hatinya menerima pemberian dari suaminya. Insya Allah kalau ikhlas memberikannya, istrinya akan bisa berhemat. Ya. Ya. Sebab perempuan itu membawa kebutuhan, membawa rezeki, membawa keberkahan. Jangan takut. Ya. Banyak keberkahan kita kalau ada perempuan kita ya. Tapi jangan bilang supaya banyak keberkahan, banyak-banyakan perempuannya, jangan. Nah, itu bukan berkah namanya. Ya. Itu ya, rumah tangga. Dan yang ketiga, atau saya menyakiti badan dan jasmani istri saya. Jangan disakiti hatinya, jangan pukul-pukul badannya, jangan kecewakan kedua orang tua. Ya? Nggak tahu sifatnya. Apa coba? Kok gitu lah Bang? Perempuan itu tahu sifatnya, suka disayang, gitu enggak ya? Suka dimanja-manja. Nomor 1. Itu kodrat wanita, ya. Suka merajuk. Suka merajuk? Udah pernikahan yang berapa? Pasti udah pengalaman ya. Ya kan? Kalau istrinya merajuk dia apa kan? Dibiarin. Hah?
disayang, dibujuk, dirayu, jangan bentak-bentak. Jangan bentak-bentak istilah rayu ya. Dirayu. Indah, ada yang rayu. Pandai. Gombal. Enggak. Ya. Sayang istri itu ya. Jangan dibentak-bentak, jangan dimarahi. Ya. Kalau antara sayang antara suami dan istri, saling berkasihan, saling bersayang-sayangan karena Allah, keberkahan akan timbul dan datang keberkahan dari Allah. Jangan banyak-banyak marah-marah. Ada kesal-kesal dikit, ada marah, indah ya. Ada marah sama suami, suami ada marah sama istri, kesal. Ingatlah waktu-waktu indah saat bersama, waktu pacaran dulu. Kalau kita mengingat waktu-waktu indah itu, akan hilang marah kita pada suami kita, akan hilang marah kita pada istri kita. Ingat sifat dia yang baik-baik, jangan kejelekannya dengannya. Ketika kita marah, kita jauh dari dia. Kalau kita pergi marah dari itu, ingat semua kebaikan dia. Ingat saat-saat indah bersama dia. Ya. Insya Allah kemarahan itu akan hilang. Ya. Dan akan tumbuh kembali menjadi cinta yang bersama di hati masing-masing. Dan yang keempat, atau saya membiarkan dia tidak memperhatikan istri saya. Jangan dicuekin istrinya, jangan dibiarkan aja. Ya. Kalau istrinya sakit, jangan dicuekin, bawa ke rumah sakit. Ya. Kalau istrinya nggak makan, dikasih makan. Itu adalah kewajiban dari seorang suami. Ya. Dan jangan saling diam-diaman. Nggak butuh orang, tak boleh. Kalau memang ada masalah antara suami dan istri, selesaikan secara baik-baik. Ada masalah, jangan ditumpuk-tumpuk masalahnya. Sedikit masalah kita selesaikan langsung. Kalau kita tumpuk-tumpuk permasalahan itu, lama-lama jadi banyak, akan menjadi besar. Ya? Kayaknya sekarang zaman sosmed. Ya? Kalau ada nggak senang sama suaminya, marah sama suaminya, selesaikan. Dia selesaikan, jangan ke orang-orang. Jangan di-share ke Facebooknya, jangan di-share pula. Hatiku galau, suamiku nggak pulang-pulang. Jangan. Ya. Nanti ada mantan indah. Oh ya, indah masuk aku pada kesempatan, bukan menyelesaikan masalah, menambah masalah. Selesaikan secara baik-baik antara suami dan istri. Ya. Gak ada anaknya? Berapa? Sama siapa? Ya? Sama mantan. Berarti yang beruntung pindah. Dapat ini, dapat anaknya 2. Nah, ya kan? Oh, dapat langsung. Berarti beruntung. Jadi kalau sayangnya juga ke anaknya. Jangan dibilang anak siapa, dibilang anak kita. Udah ngerti semua? Saya pun banyak dinasihati, berpengalaman. Saya 1 kali. Sampean berapa? 2. Tapi walaupun begitu, saya cuma mengingatkan yang terlupa, menjemput yang tertinggal, menyatukan yang tersiap. Itu saya mengingatkan, untuk mengajarkan kita berenang kan gitu. Jadi kita rasa cukup, insya Allah inilah pernikahan yang terakhir ya. Jangan ditambah-tambah lagi. Dan insya Allah akan jadi keluarga sakinah mawaddah. Amin. Kita berdoa supaya kedua mempelai menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, memberikan keturunan yang dapat Dari kantor PAUA Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih.